Lapor, pasukan 3, siap, peran selesai. Laporan, saya terima. Balik ke tempat. Kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Rang. Tegak. Rang. Tempat. Haluan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Raut. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Rang. Tegak. Rang. Selesai. Satu, langkah ke belakang. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Raut. Dua, langkah ke belakang. Jalan. Kepada bendera merah putih, hormat. Raut. Tegak. Raut. Luruskan. Lurus. Balik kanan. Raut. Jalan ke tempat. Raut. Haluan kiri. Jalan. Langkah. Tegak maju. Jalan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah. 1. Taat beribadah dan menjunjung tinggi toleransi. 1. Taat beribadah dan menjunjung tinggi toleransi. 2. Cerdas, kritis, dan cinta ilmu pengetahuan. 2. Cerdas, kritis, dan cinta ilmu pengetahuan. 3. Sehat jiwa dan raga. 3. Sehat jiwa dan raga. 4. Menjaga kehormatan diri, keluarga, organisasi, dan tanah air. 4. Menjaga kehormatan diri, organisasi. 5. Mandiri, berintegritas, dan murah hati. 5. Mandiri, berintegritas, dan murah hati. 6. Cinta lingkungan dan menjadi rahmat bagi semesta alam. 6. Cinta lingkungan dan bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah M. Al-Tahjan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah yang saya hormati, para Bapak dan Ibu Guru MTS Muhammadiyah dan M. Al-Tahjan yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian, murid MTS Muhammadiyah dan M. Al-Tahjan yang Bapak hargai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku pengikut yang setia terhadap ajarannya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ada 4 pesan yang ingin Bapak sampaikan. Tetapi berhubung waktu, mungkin pada kesempatan hari ini akan cuma 1 pesan dari Bapak. Yang pertama yaitu, ketika kalian mau berangkat sekolah,
tekadkan diri kalian bahwa kalian datang ke sekolah untuk belajar. Pertama, belajar yang berhubungan dengan bertambahnya pengetahuan kalian. Sebab ketika kalian sudah ditekadkan seperti itu, pada saat guru sedang menerangkan, pasti kalian akan konsentrasi, memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Yang kedua, ketika kalian sudah punya tekad seperti itu, kalau ada tugas dari guru, pasti kalian akan melaksanakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, ketika guru tidak datang, maka kalian tetap aja belajar dengan cara membaca LKS yang sudah ada. Kalau belum punya, pinjam sama teman kalian. Itulah fungsi ketika kalian sudah punya tekad datang ke sekolah, bertambahnya ilmu pengetahuan kalian. Yang kedua, tekadkan dalam diri kalian datang ke sekolah untuk bertambahnya pengetahuan kalian tentang cara berkata yang benar, tentang bagaimana bersikap yang baik, dan tentang bagaimana kalian berperilaku yang sopan. Sebab ketika sudah ditanamkan seperti itu, kalau misalnya kalian ditegur sama guru karena ucapan kalian kasar, kalian tidak membenci guru tersebut. Yang kedua, ketika kalian sudah bertekad seperti itu, kalau misalnya sama bapak kalian ditegur karena posisi kalian duduk di kursi itu tidak sopan, kalian tidak akan membenci bapak. Dan yang ketiga, ketika kalian dihukum oleh guru karena kalian melanggar peraturan sekolah, kalian tidak dendam, kalian tidak benci kepada guru yang menghukum kalian. Ya, jadi amanat dari bapak itu, sebelum berangkat, tekadkan diri kalian berangkat ke sekolah untuk belajar agar bertambah pengetahuan kalian dan bertambah pengetahuan kalian tentang berkata yang baik, bersikap yang sopan, dan berperilaku yang tidak melanggar aturan sekolah. Selanjutnya, yang kedua, usahakan ketika kalian berangkat ke sekolah mengucapkan salam sama orang tua kalian. Jadi, ketika berangkat ke sekolah jangan hanya minta uang saja. Biasakan mengucapkan salam. Agar apa? Kalau kalian tahu kan arti dari salam itu, agar kalian diberi keselamatan, agar kalian diberi keberkatan, dan agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara tidak langsung ketika kalian berkata atau mengucapkan salam kepada orang tua kalian, maka orang tua kalian juga akan menjawab ucapan salam tersebut. Akan mendoakan kalian agar kalian selamat, agar kalian diberi rahmat, dan agar kalian diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada dua yang akan terjadi ketika kalian mengucapkan salam itu. Pertama, jawaban orang tua kalian tidak kedengaran sama kalian, dan yang kedua, jawaban orang tua kalian tidak kedengaran sama. Yang pertama, mungkin orang tua kalian akan menjawab salam tersebut dengan kedengaran sama kalian, dan yang kedua, orang tua kalian akan menjawab yang tidak kedengaran sama kalian. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa orang tua saya mah tidak akan menjawab, pasti akan menjawab. Cuma mungkin ada yang kedengaran sama kalian dan ada yang tidak kedengaran sama kalian. Mungkin itu aja amanah pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya mungkin akan aku utarakan pada amanat-amanat kesempatan yang lain tentang yang berhubungan dengan ketika kalian di perjalanan dan ketika kalian sudah berada di sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal azimil sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul melaksanakan upacara seraya memohon ridho dan karunia-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa guru kami, orang tua kami, serta para pemimpin kami yang telah berjuang membela kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan pintu hati kami sehingga dapat menerima segala ilmu yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan bangsa kami dari fitnah hidup dan mati, serta jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lapor upacara selesai. Laporan selesai. So. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan tegak dan Pembina upacara dan Dewan Guru beserta staf meninggalkan lapangan upacara.